Shalom sahabatku, keluargaku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masuk ke dalam minggu yang baru 8 Juni 2020. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Kita masih terus saling menguatkan, saling mendoakan, dan kita mau belajar bersama-sama dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita pegang iman percaya kita, dan di ayat yang pertama kita sudah menerima hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia kita masuk ke dalam iman kepada kasih karunia, di mana kasih karunia pemberian, keselamatan, anugerah, sesuatu yang bernilai yang Allah berikan buat kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Untuk kita menerima keselamatan, kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, dan terlebih lagi pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Keselamatan adalah usaha Tuhan buat kita, karena kita dikasihi, kita diberikan kesempatan, kita diberikan keselamatan, di mana pemberian ini akan mengembalikan kita semua umat manusia kepada rancangan Tuhan semula. Sehingga kita semuanya, saya dan sahabat dan keluarga kita semuanya, kita semua menemukan pengharapan di dalam Dia. Dan tentunya menempatkan Dia secara benar dalam hidup kita. Kasih karunia, anugerah, sesuatu yang bernilai yang kita sudah miliki, yang kita sudah terima. Dan itu yang sangat kita butuhkan sebagai orang percaya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita sudah menerima damai sejahtera. Dan kita sudah masuk ke dalam kasih karunia dan sudah menerima. Kenapa kita mengalami kesengsaraan? Inilah kesempatan buat kita semuanya, bahwa di dalam kesengsaraan ini akan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan yang kita hadapi, kita alami saat-saat ini, bukan hanya kita, seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia, kita mengalami kesengsaraan yang sama. Bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup, tekanan keadaan ekonomi, tekanan dari dalam rumah tangga kita, tekanan dalam keluarga kita, tekanan dalam kehidupan sosial kita, tekanan di dalam ketakutan, kekhawatiran kita akan virus, sakit penyakit, kesedihan, kesepian, kekecewaan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita sudah
persiapkan semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tekanan keadaan yang kurang menguntungkan, berpisah dari orang-orang yang kita cintai, belum lagi menghadapi penyakit-penyakit yang bukan hanya virus, tapi begitu banyak penyakit-penyakit yang membuat kita takut, sehingga kita hidup dalam kengerian, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam keterbatasan. Inilah kesengsaraan yang kita harus lewati melalui kasih karunia Allah, sehingga kita mencari dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita membutuhkan pertolongan, perlindungan, kita membutuhkan jawaban-jawaban doa, tentunya kita dengan tekun akan mencari Allah. Kita akan mencari sungguh-sungguh tangannya Dia yang sanggup menolong, mengubahkan, memulihkan, dan menyembuhkan kita semuanya. Ketekunan setelah kita tekun di dalam pencarian kita kepada Tuhan Allah, ketekunan ini akan menimbulkan tahan uji. Kita akan lebih kuat, kita akan lebih mengerti maksudnya Tuhan melalui pencobaan-pencobaan kesengsaraan yang kita lewati. Kita akan semakin percaya, kita akan semakin berdiri tegak untuk menerima segala proses yang ada, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu yang akan membuat kita menerima kemuliaannya Allah. Di ayat yang terakhir, ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Melalui kasih karunia, melalui anugerah, kita sudah dicurahkan oleh kasih-Nya. Dan saatnya kita mau membuka hati kita, membuka diri kita untuk menerima Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kita undang Roh Kudus, kita buka hati kita untuk Roh Kudus masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus menguasai mulut, bibir, lidah kita. Bahkan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kepintaran, akal pikiran yang sehat. Roh Kudus yang memampukan kita untuk belajar menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita, mengampuni, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati banyak hal di hari-hari kita akan masuk ke dalam masa new normal ini. Kalau kita belajar minggu lalu bahwa di dalam Kristus kita memberikan segala hal yang ada pada kita. Kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dan Allah akan memenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan buat kita semuanya. Mari sahabatku, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama terus berjalan bersama, membangun hubungan yang indah dengan Tuhan, membangun hubungan yang indah dengan keluarga, dan kita sama-sama menerima Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita semuanya. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.